Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan saya Cecep Gaos di channel YouTube Cecep Gaos. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita, ya, melanjutkan dari perbincangan sebelumnya tentang virus corona. Tetapi kali ini kita akan coba fokuskan ya pembahasan atau bincang-bincang mengenai virus corona dan efeknya terhadap dunia pendidikan. Nah, seperti pertemuan sebelumnya, kita sudah ditemani dengan dua narasumber kita, yaitu Pak Umar dan Pak Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, mereka berdua ini yaitu guru SMP Puri Arta. Nah, yang pertama nih, kita langsung saja ya bincang-bincangnya. Saya ingin bertanya dulu kepada Pak Umar nih. Pak Umar, ini kan virus corona ini mempunyai imbas ya, efek ya terhadap berbagai bidang kehidupan nih. Nah, kita coba fokus ke salah satu aspek, yaitu aspek dunia pendidikan, karena tentu saja Bapak berdua ini kan sebagai guru gitu ya. Nah, kira-kira virus corona ini berimbas dalam dunia pendidikan itu dalam hal apanya saja nih, Pak? Dari Pak Umar dulu deh. Banyak ya, hampir semua sektor Bidang pendidikan ya, bidang pendidikan itu terkena dampak, mulai dari sektor guru, kemudian sektor peserta didik, apalagi pasti mereka merasa sangat terasa ya perubahan dan dampaknya gitu ya. Hal materi ini kan sangat materi pembelajaran maksudnya. Iya, materi pembelajaran. Jadi sangat berbeda dengan kehidupan normal sebelum masa pandemi gitu ya. Banyak lah pokoknya, jadi guru merasakan, siswa merasakan, Semua kalangan merasakan juga. masyarakat merasakan, orang tua juga sama merasakan gitu. Jadi ya itu, kita sama-sama merasakan semua. Iya, kalau dari Pak Satria sendiri ini kan mungkin sudah diketahui oleh masyarakat bahwa SMP Puri Arta kan sudah menerapkan pembelajaran digital gitu ya. Nah, dengan adanya virus corona ini yang memaksa kita belajar dari rumah ya, guru dari rumah, murid dari rumah. Nah, kira-kira ini seperti apa nih, Pak? Ya, alhamdulillah kita kan berada di SMP Puri Arta dan sudah menerapkan sistem digital learning ya. Digital learning yang menerapkan sistem pembelajaran secara online. Dan memasuki masa pandemi ini ya bisa dibilang ya kita sudah mempersiapkan diri dalam segi pembelajarannya. Namun lepas dari Tidak terlalu kaget lah gitu ya. Namun lepas dari itu, kehadiran guru itu kan sangat penting kan dalam proses pembelajaran. Meskipun dengan menggunakan media secanggih apapun, tapi dengan adanya guru kan pasti antara guru dengan siswa, terus guru dengan orang tua, gitu kan pasti terasa kan dengan hadirnya seorang guru itu. Jadi dengan apa tadi teh? Corona. Di masa pandemi ini memang sangat terasa sekali Pak di dunia pendidikan ini. Ya, jadi ada hal-hal yang memang meskipun kita sudah terbiasa dengan online ya, tetapi pasti ada bedanya gitu ya. Ya, jelas. Mungkin ketika sebelum corona betul online, tetapi di ruangan yang sama gitu ya, antara guru dengan murid. Tapi ketika sudah berjauhan, nah ini mungkin perlu adaptasi lagi gitu ya. Pasti ada hal-hal yang menjadi kendala. Nah, tadi disebutkan mungkin salah satunya ada peran guru yang tidak bisa tergantikan, salah satunya tentang pembentukan karakter gitu ya. Maksudnya ke sana ya? Iya. Nah, kalau dari pelajaran agama sendiri Pak, ini kan Bapak sebagai guru agama ya. Nah, itu penyajian materi pembelajaran seperti apa nih? Misalkan kan ada materi-materi yang yang berisi pengetahuan, ada juga yang berisi praktik gitu ya, berisi akhlak gitu ya. Ini gimana penyajiannya Pak? Sebetulnya hal-hal yang harus disampaikan sama dengan seperti ketika tatap muka langsung ya. Ada materi yang disampaikan, hanya dalam hal ini materi yang disampaikan oleh guru secara langsung ketika pandemi ini berubah, medianya bisa sekarang dialihkan menjadi dalam bentuk video gitu. Itu dalam hal materi. Nah, pertanyaannya, pendidikan agama atau saya juga kebetulan mengampu BTQ, baca tulis Al-Quran, itu kan harus ada praktek. Nah, ini yang agak sulit sih sebetulnya.
kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, tapi saya siasati dengan setelah mengirimkan materi, anak-anak mempraktekkan, kemudian mengirim feedbacknya kepada saya, apa yang sudah mereka praktekkan, baru saya melakukan penilaian seperti itu, berbentuk video. Bentuk video ya sebagai bukti ininya ya. Iya. Dengan harapan ya betul mereka melakukannya gitu ya. Iya, betul. Iya. Nah kalau dari Pak Satria sendiri nih, mapel yang diampu salah satunya kan matematika ya. Iya, matematika. Nah kira-kira menyajikan pembelajaran matematika melalui video pembelajaran ini ada kendala atau tidak Pak? Iya. Tentu saja matematika itu perlu pembimbing Pak, bimbingan. Saya rasakan ya. Meskipun saya membuat video pembelajaran, namun ketika diberikan soal yang berbeda, mereka belum paham. Jadi memang harus butuh bimbingan dari seorang guru. Seperti itu. Nah mungkin tadi hampir sama kayak Pak Umar gitu kan, nggak lepas ya Pak, harus ada interaksi gitu kan antara guru dengan siswa. Nah kita melalui kalau saya siasati dengan seminggu atau 2 minggu sekali tatap muka melalui video conference ya. Biasanya tiap seminggu atau 2 kali itu saya tanyakan apa yang belum mengerti, bagian apa yang belum mengerti, baru kita diskusikan di video conference itu gitu. Nah untuk masalah media pembelajarannya ya biasa kita buat video pembelajaran menjelaskan tentang materi yang akan diajarkan, dan untuk pengumpulan tugasnya kita masukkan ke kantong classroom ya, seperti itu. Iya. Nah kembali lagi ke Pak Umar nih Pak. Saya siap menjawab. Saya siap mengikuti. Nah kira-kira apa nih yang harus dilakukan lebih ya dari seorang guru dalam menyajikan pembelajaran melalui video pembelajaran ini gitu ya. Yang maksud saya apakah ada ada aplikasi-aplikasi yang memang bisa merangkum beberapa aspek gitu ya dalam sebuah video pembelajaran gitu, bukan hanya aspek pengetahuan saja tapi juga aspek sikap gitu ya, spiritual maupun sosial gitu ya. Atau memang sebetulnya tidak ada atau belum ada aplikasi yang memang sempurna lah begitu. Tidak ada yang sempurna, apalagi dalam kondisi kita tidak bertemu langsung dengan anak didik kita ya. Dari jarak jauh mereka mengirimkan tugas, kita memberikan materi. Jadi dalam hal ini lebih banyak peran kita sebagai guru hanya memberikan atau memaparkan materi, kemudian secara sikap ya bisa saja kita melakukan penilaian dengan penugasan-penugasan. Tapi menurut saya dalam hal pematangan sikap itu justru peran orang tua lah yang paling berperan saat ini gitu. Saat ini ya saat sebelumnya juga sama, cuman saat ini lebih lagi. Kenapa? Justru di saat-saat mereka banyak di rumah inilah orang tua harus banyak mendampingi anak-anaknya. Yang banyak orang tua kaget ya. Beberapa waktu lalu kan kita dengar banyak sekali keluhan dari orang-orang di sosmed, banyak cerita tentang ini gitu ya, bahwa sekolah online tuh nyusahin gitu ya, nyusahin, bikin susah, orang tua capek, kuota habis. Dampak itu juga kita rasakan sebagai guru. Ya. Jadi semua merasakan kesulitannya, guru susah, murid susah, orang tua juga sama repot gitu ya, apalagi orang tua yang sibuk bekerja. Nah, jadi kerjasama yang paling utama bukan dalam hal aplikasi menurut saya. Aplikasi itu hanya media pembantu saja. Kita mau bikin video secanggih apapun atau media sebagus apapun, tetap saja kita hanya sebatas menyampaikan. Orang tua lah yang berperan untuk membimbing anak-anaknya. Nah, di sini banyak orang tua yang keberatan itu karena sebelum-sebelumnya tidak terlalu berperan dalam proses pendidikan dan pendewasaan anak-anaknya. Menurut saya ya. Meskipun ada juga orang tua yang mungkin yang bisa mengambil poin positifnya dalam hal ini, bisa lebih mendekatkan diri dengan anak-anaknya. Iya. Kalau Pak Satria sendiri Pak, gimana Pak? Ini kan mungkin sekolah juga punya program-program ya, yang bisa katakanlah meningkatkan atau menumbuhkan dari sisi sikap maupun laku karimanya begitu Pak. Itu apakah masih tetap berjalan Pak dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini gitu ya? Ya, menurut saya sendiri, saya merasa ya Pak, saya merasa
selama pandemi ini kita itu bukan mendidik tapi mengajar. Yang saya rasakan ya, mungkin guru-guru lain Pak Umar ya. Jadi kita hanya menyampaikan materi, sebatas materi saja. Nggak tahu mereka melakukan apa di rumah, apakah stay di hadapan laptop atau tablet gitu kan, mengikuti pembelajaran atau arahan dari guru, atau hanya semau mereka gitu kan. Artinya di sini peran orang tua ya. Iya, betul. Nah, oleh karena itu tadi sudah dibilang Pak Umar, secanggih apapun media pembelajaran, kalau tidak ada kerjasama antara guru, orang tua, dan siswa, pembelajaran tidak akan mungkin berjalan dengan lancar gitu kan. Seperti itu. Sebetulnya ada program program Rumpi Pagi itu ya, tapi itu juga harus ada pengawasan dari orang tua. Rumpi Pagi itu apa tuh? Dan alhamdulillah kan di SMP Puriarta menerapkan program Rumpi Pagi ya. Dengan singkatan. Rumpi Pagi itu rutinitas murid Puriarta tiap pagi. Gitu. Apa aja tuh Pak kegiatannya? Jadi di dalam Rumpi Pagi itu kegiatannya kita awali dengan sholat duha, kemudian di dalam kelas kita doa, kemudian baca Quran bersama. Gitu. Nah ini coba diterapkan juga ketika masa pandemi ini Pak ya. Betul, ya. Dan kuncinya adalah di orang tua. Selama ini kan diterapkan ya Pak ya. Jadi sebelum pembelajaran di rumah dimulai, mereka dari jam berapa ya? 7 ya, 7.00 sampai jam 7.30 itu dilaksanakan Rumpi Pagi. Dan mereka harus mengirimkan bukti fisiknya ya melalui Google Form gitu, foto. Gitu. Iya. Itu sih mungkin pengawasannya mungkin dari bukti fisik itu ya. Kalau misalkan anak ini belum melaksanakan sholat duha, ya kita sebagai wali kelas ya, terutama wali kelas mengingatkan mereka, yuk kita sholat duha bersama. Terus kalau misalkan yang perempuan yang lagi halangan, kita cari artikel-artikel keislaman atau artikel-artikel positif seperti itu. Itu sih Pak untuk yang karakternya ya, yang harus kita ingatkan terus ke anak-anak seperti itu. Iya, ya ternyata meskipun dengan ada wabah corona, ya dunia pendidikan harus tetap jalan ya. Ya dengan segala kemampuan, dengan segala upaya, ya pendidikan tetap harus jalan gitu ya. Dan mungkin dari kementerian juga sudah berupaya keras ya, untuk menyajikan kebijakan yang memang bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak ya. Yang meskipun pasti ya tidak akan maksimal. Tidak akan pernah maksimal. Ya, tidak akan pernah maksimal dan berbeda dengan ketika kita belajar bersama di sekolah gitu ya. Tapi kita sebagai pendidik berusaha semaksimal mungkin ya untuk mencapai pembelajaran yang terbaik. Jadi sebetulnya yang penting itu kan kesepahaman antara di lingkungan belajar gitu ya. Lingkungan belajar itu berarti kan antara murid, kemudian guru dan orang tua gitu. Dan masyarakat tentu saja, karena kita sebagai guru misalnya nih ya, sudah mempersiapkan segala sesuatunya supaya segala sesuatunya supaya maksimal, supaya optimal ya, tidak akan bisa maksimal tetapi bisa optimal. Tetapi ada misalkan ini ya, sekolah lain atau guru lain yang membuat satu kebijakan atau satu metode pembelajaran yang dirasa tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Misalnya hanya memberikan tugas. Nah, stigma inilah, bukan stigma ya, muncul perasaan dari orang tua tidak bermanfaat gitu. Belajar online itu tidak bermanfaat. Hanya menyuruh gitu ya. Iya, menyuruh. Tidak diberikan dulu pembelajaran lagi ya. Dianggapnya guru tidak mengerti bagaimana orang tua, bagaimana siswa di rumah. Nah, tadi yang saya bilang yang paling penting adalah kesepahaman. Maka dari itu antara siswa harus paham bagaimana guru bekerja keras menyiapkan materi pelajaran, bagaimana memahami orang tuanya, membimbing mereka. Begitupun guru memahami peserta didik supaya tidak terlalu over gitu ya. Stimulasi dalam menerima pelajarannya, dalam hal waktunya juga harus ada limit. Kemudian guru kepada orang tua juga harus bisa memahami. Begitupun orang tua kepada anaknya harus bisa paham, dan kepada gurunya dari sekolah gitu ya. Semua harus bisa paham. Karena kan banyak tuh kasus-kasusnya yang ya udah ngapain sih, nggak usah ikut-ikut sekolah online gitu ya, atau maksa untuk dibuka sekolah, ada kan yang begitu. Nah, bicara tentang pembukaan sekolah nih ya, mungkin sudah ada wacana-wacana ya dari pemerintah baik pusat maupun daerah tentang pembukaan sekolah ini gitu ya. Nah, kira-kira bayangannya seperti apa nih Pak dari pesantren sendiri lah, kalau misalkan
sekolah itu memang sudah dibuka, nah ini apa yang harus dilakukan oleh sekolah, apa yang harus dilakukan oleh guru, nah, dan juga murid dan orang tua. Kira-kira apa nih Pak? Tentunya kalau dari sekolah kan kita harus menyiapkan protokol kesehatannya ya, mulai dari cuci tangan, wastafel, kemudian jarak ya, kemudian pengaturan tempat duduk di dalam kelas, shifting ya. Itu yang sangat penting kan. Nah, sekolah pasti sangat memikirkan itu kan. Kalau nggak salah sekarang kan sekolah bisa sekolah diizinkan untuk mengadakan pembelajaran tatap muka di zona hijau dan kuning ya. Di zona hijau dan kuning, dengan syarat protokol kesehatan harus sesuai dengan aturan yang ada ya kan. Enggak, bukan hanya itu sebetulnya Pak. Jadi menurut saya memang dibuat seketat mungkin apa yang disiapkan oleh pemerintah itu, termasuk dalam hal ini melibatkan peran orang tua untuk memperbolehkan atau tidak anaknya untuk pergi ke sekolah belajar tatap muka. Berarti sudah ada perjanjian gitu ya, kesepakatan dulu gitu ya, persetujuan. Selama tidak ada persetujuan ya ini kita mungkin dari pihak sekolah jangan coba-coba ya gitu ya. Kan khawatirkan nanti ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, nah kita nggak ada pegangannya begitu ya. Pihak sekolah tanggung jawabnya besar juga ya Pak. Besar juga ya. Nah intinya sih kita tunggu saja kebijakan dari pemerintah ya, secara realnya seperti apa. Nah, nanti pihak sekolah, guru gitu ya, dan orang tua sendiri harus harus sudah siap segalanya gitu ya, konsekuensi yang akan tapi sepertinya masih sulit menurut saya, apalagi di jenjang yang dasar dan menengah. Jangankan anak-anak gitu ya, orang-orang dewasa pun kadang-kadang kan tidak bebas kalau harus terus menjaga protokol kesehatan. Pengennya bebas aja gitu. Iya. Nah ini harus diantisipasi ya kalau memang ya namanya anak-anak ya. Artinya kita bisa tidak menjamin gitu ya, menjamin bahwa dengan tetap berlangsungnya pembelajaran tatap muka di sekolah, tapi tidak memberikan dampak negatif dalam hal ini kesehatan gitu. Tapi yang sudah ya menurut berita yang saya lihat kemarin, di beberapa zona kuning yang sudah buka itu malah bertambah kasusnya. Gitu ya. Iya, guru dan siswa. Jadi ini sebetulnya kita jadi dilematis ya. Di satu sisi ketika pembelajaran online ini dilanjutkan, nah mungkin proses pembelajarannya tidak maksimal. Tetapi ketika dibuka lagi sekolahnya secara tatap muka, nah ini ancamannya masih ada gitu ya, ancaman terkena corona ini. Nah kira-kira dengan kondisi seperti ini dari Pak Satria harapannya seperti apa nih Pak? Harapannya tentu saja Pak, corona ini segera selesai itu yang paling penting. Karena tadi pembelajaran itu kan tidak terlepas dari peran guru dengan siswa secara langsung, interaksi antar guru dan siswa. Syaratnya itu ya? Ya, itu syaratnya yang paling penting. Dan orang tua juga kan ngerasa bagaimana sulitnya mengajarkan anak di rumah kan, kalau misalkan ada materi yang sulit bagi mereka, mau gimana lagi tanya Google, ya bisa. Tapi cuman terbatas gitu. Jadi harapannya mudah-mudahan ada kebijakan baru, terus yang mudah-mudahan ya segera selesai corona ini Pak. Menurut saya dalam hal ini saya sebagai guru ya tetap tentu saja mempersiapkan segala sesuatu, bagaimanapun prosesnya ya. Secara tatap muka harus siap dengan segala konsekuensi, tapi juga harus konsekuen juga kan dengan kesiapan kita itu. Harus bisa menjaga protokol kesehatan, kemudian taat aturan dan lain sebagainya. Begitupun kalau seandainya belum bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung di sekolah, ya kita harus bikin lagi konten pembelajaran, belajar lagi bikin media yang bisa diterima oleh anak-anak gitu ya. Tetap bekerja keras ya. Tetap bekerja keras, kita udah belajar banyak nih. Bikin media, bikin channel YouTube, bikin sempat latihan bareng juga kan? Ya, semua ada konsekuensinya ya. Jadi semua pihak sekarang memang harus betul-betul memahami ya posisi dan peran masing-masing, sehingga kita memandang virus corona ini tidak hanya negatif-negatif saja gitu ya. Nah justru di sini kita ambil kesempatan itu untuk berperan lebih maksimal ya, dari masing-masing kita ya, baik guru, murid,
maupun orang tua berarti ya. Tapi hal yang apa ya? Saya sangat bersyukur dalam hal manfaat, ada manfaatnya gitu ya, ada hikmahnya di balik ini, bahwa semakin banyak orang tua yang perhatian kepada pendidikan anaknya, bagaimana prosesnya belajar itu. Kemudian guru ya, dalam hal ini saya terutama merasakan bahwa waduh, ternyata jadi guru itu beratnya luar biasa. Kemudian harus lebih banyak lagi yang disiapkan. Kebutuhan dalam hal ini bukan hanya pengetahuan kita di bidang pembelajaran kita ya, atau di bidang yang kita ampu, tapi penguasaan teknologi, kemudian penguasaan psikis peserta didik, cara menyampaikannya juga yang bisa dipahami siswa. Ya, jadi banyak kompetensi yang harus kita tambah. Nanti kita harus tetap belajar ya. Iya. Jadi ada istilah jangan mengajar sebelum belajar gitu ya. Iya. Supaya nanti pembelajaran diberikan istilahnya ketika kita mengajar itu artinya kita sudah belajar, sedang belajar, dan akan terus belajar gitu. Wah, luar biasa ini. Filosofinya mengajar. Iya, ini. Nah, ini 3 kalimat nih. Kalimat atau kata nih ya. Ini inspiratif banget ya. Tadi apa? Yang pertama, sedang belajar. Ketika kita mengajar, artinya kita sudah belajar, kita sedang belajar dan harus terus belajar. Wah, luar biasa. Nah, kita sudah ada di akhir. Saya nggak nyangka saya berkata. Iya, kata-kata saya. Iya, kita sudah ada di akhir sesi ya, bincang-bincang ini dengan tadi ditutup dengan closing statement yang luar biasa ini ya. Dari Pak Umar, mungkin juga terinspirasi dari Pak Satrio mungkin. Pokoknya semangat untuk guru-guru Indonesia selama pandemi ini, tetap semangat mengajar. Semangat juga untuk orang tua mungkin ya. Iya. Terus membimbing anak-anaknya. Untuk anak-anak juga harus tetap semangat. Iya. Kita tiap menyampaikan materi kan mudah-mudahan tetap semangat. Jangan pernah berdoa ya. Jangan pernah lupa berdoa dan lain-lain. Dan ini satu lagi. Ya. Boleh lelah tapi jangan mengeluh. Wah, lelah. Ada lagi. Boleh lelah tapi jangan berhenti. Kalau istirahat boleh kan kalau lelah, tapi jangan berhenti total gitu. Itu statementnya kedua. Boleh lelah, jangan berhenti, dan jangan mengeluh. Nah, itu. Berarti bukan satu ya, banyak. Kata itu. Wah, ini luar biasa nih ya bincang-bincang kita hari ini. Sepertinya tanda petik daging semua ini. Ini daging semua. Ya, banyak informasi yang bisa kita gali ya. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua ya. Buat kita sebagai pendidik, buat anak-anak, juga buat orang tua. Dan mudah-mudahan ini juga didengar oleh para pemangku kebijakan ya. Tapi siapa kita ya? Ya tidak apa-apa ya. Yang penting kita sudah menyampaikan sesuatu meskipun kecil ya, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Iya. Oke rekan Cecep Gawas semuanya. Alhamdulillah ini bincang-bincangnya sudah ada di akhir sesi dan kita akan tutup ya tetap. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Umar dan Pak Satria. Sama-sama sudah diperkenankan. Ya mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bincang-bincang kembali. Selamat ulang tahun buat Pak Gawas. Terima kasih. Selamat juga sudah di monetize ya. Ya mudah-mudahan YouTube-nya. Ya mudah-mudahan channel YouTube-nya ya, jangan lupa selalu kunjungi blog dan channel YouTube-nya. Ya nanti saya cantumkan link untuk channel YouTube narasumber kita ini. Channel YouTube Pasar. Ada malu saya. Kita masih pemula, Pak. Kita masih belajar. Ya, tapi gara-gara corona ini banyak guru-guru juga bikin channel. Iya, biasa ya. Alhamdulillah mau ada kemauan ya guru-guru. Ada hikmahnya, ada manfaatnya ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama. Kita close dulu dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.